Tetapi memang tidak semua sektor pembiayaan tadi bisa diakses oleh masyarakat. Mungkin PIP bisa menjembatani melalui berbagai lembaga, memberikan akses pembiayaan yang sifatnya mungkin tailor-made buat masyarakat itu. Makanya dibentuklah PIP. Jadi tidak hanya BUMN yang 3 tadi, tapi nanti kita akan masuk kepada bisa ke badan usaha. Badan usaha ini bisa BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan usaha kelompok. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Octaviano Donald, editor di Bisnis Indonesia Group. Dan kali ini kita akan berbincang soal pembiayaan UMKM dan pembiayaan mikro bersama dengan Bapak Ismet Saputra. Beliau adalah Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Apa kabar Pak Ismet? Kabar baik, Mas Octaviano. Siap. Terima kasih Pak sudah mau berkenan hadir di tempat kami, Bisnis Indonesia. Pak, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pembiayaan UMKM, ultramikro, terutama bagaimana sih, apa yang udah dilakukan PIP sendiri, dan juga bagaimana ke depan seperti apa arahnya. Boleh. Sebelum itu boleh Pak Ismet digambarkan dulu sebenarnya PIP itu apa sih? Dan juga apa yang dilakukan selama ini dan sudah sejauh mana gitu progresnya dalam pembiayaan UMKM dan ultramikro. Baik, Bang Octaviano ya. Dari mana sih Mas? Dari NTT Pak. Oh NTT, Tabola Bali ya. Betul. Baik, mungkin sebagai gambaran, Pusat Investasi Pemerintah itu adalah sebuah badan layanan umum ya di bawah Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang punya misi itu membangun inklusi keuangan khususnya di bidang pembiayaan. Baik Pak. Seperti kita ketahui nih, sebetulnya dunia pembiayaan ini kan di bidang UMKM. Keluhan masyarakat ini kan selalu kesulitan mengakses pembiayaan. Sementara skema pembiayaan sudah banyak, dari perbankan ada, dari lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan bukan bank lainnya kan begitu. Tetapi memang tidak semua sektor pembiayaan tadi bisa diakses oleh masyarakat. Karena ada kelompok tertentu, mungkin ada grup lending atau hanya khusus perempuan atau harus punya agunan dan seterusnya. Melihat kekosongan segmen tadi itu, makanya pemerintah membentuk namanya Pusat Investasi Pemerintah. Tujuannya itu membangun suatu konsep pembiayaan untuk yang unbankable, UMKM yang unbankable dan tailor-made sebetulnya. Artinya yang tidak bisa masuk di banyak sektor pembiayaan formal ini, mungkin PIP bisa menjembatani melalui berbagai lembaga, memberikan akses pembiayaan yang sifatnya mungkin tailor-made buat masyarakat itu. Makanya dibentuklah PIP. Ini makanya PIP ini sebetulnya adalah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terus bagaimana ini berjalannya waktu ini? PIP ini sejak berdiri tahun 2017 sampai dengan hari ini mengelola dana kelolaan yang diberikan kepada di awal berdiri itu hanya kepada BUMN, diantaranya PMN, Pegadaian, Bana, Arta Ventura. Berkembangnya waktu, dana kelolaan tadi itu disalurkan ke lembaga keuangan bukan bank. Jadi selain BUMN tadi mulai diperluas masuk ke lembaga keuangan bukan bank. Seperti apa? Seperti lembaga keuangan mikro, LKM ya, atau koperasi-koperasi. Inilah yang berjalan sampai dengan tahun 2024 kemarin ya, yang dilakukan oleh PIP. Jadi kita ini sebetulnya sudah menyalurkan sudah diakses oleh masyarakat itu lebih kurang sekitar 12 jutaan debitur di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu Mas Octaviano. Iya Pak. Pak, boleh lebih terperinci itu tailor-made atau ada produk khusus nggak sih sebenarnya? Atau program-program yang PIP jalankan? Iya, jadi begini. Jadi selama ini mungkin kalau di lembaga pembiayaan formal, mungkin kan skema pembiayaan itu sama ya. Mungkin ada yang bayarnya bulanan, mungkin dia kasih pembiayaan, habis itu dengan skema bayarannya bulanan. Tapi memang PIP karena kita mengisi segmen yang mungkin tidak terjangkau, tidak bisa diakses sama masyarakat, kita buka di kita ini mungkin ada yang sifatnya pembayaran itu mungkin setelah bagi hasil atau bagi hasil, bisa setelah panen. Atau mungkin kalau di grup lain itu ada yang mingguan ya, dan seterusnya. Artinya skema itu memang kita perluas supaya masyarakat yang tidak bisa menjangkau sektor pembiayaan formal bisa paling tidak mengakses
melalui lembaga-lembaga yang bermitra dengan pusat investasi pemerintah. Baik Pak. Begitu. LKM tadi dan juga koperasi LKM ya Pak? koperasi. Dan sebetulnya, mulai tahun 2024 ini, akhir kemarin, di 2025 ke depan, ini akan kita perluas nanti. Mungkin nanti akan saya jelaskan. Siap Pak. Untuk 2025 sendiri Pak, seperti apa progresnya? Apakah ada perubahan mungkin dari 2024 dan awal 2017 itu? Sepanjang 7 tahun, adakah perubahan di 2025 sendiri? Iya. Jadi memang sejak berdirinya PIP tahun 2017 sampai dengan 2024 kemarin, memang ada keterbatasan PIP sebetulnya. Karena pasarnya PIP ini kan menyalurkan itu melalui ada BUMN, kemudian LKM dan koperasi. Ternyata di masyarakat itu ada lembaga-lembaga lain, kan begitu. Yang selama ini mungkin PIP nggak bisa masuk itu. Misalnya badan BUMD, BUMN itu sendiri yang sebagai off-taker ya, atau badan usaha perorangan atau kelompok, atau BUMDes, dan lain-lainnya. Ini makanya sampai 2024 kemarin arahan pimpinan dibikinlah dari pembina teknis kita bagaimana PIP itu bisa masuk ke berbagai lembaga melalui peraturan Menteri Keuangan. Ini di tahun 2025 karena turunan dari peraturan Menteri Keuangan tadi kan diikuti dengan berbagai regulasi Pak ya. Jadi ada perdirut yang kita harus siapkan, kemudian ada beberapa regulasi yang kita siapkan itu sampai dengan pertengahan. Makanya tahun 2025 ini dan ke depan ini akan ada perluasan kanal penyaluran sebetulnya. Jadi tidak hanya BUMN yang 3 tadi, PMN, Pegadaian, BAV, kemudian ada LKM koperasi, tapi nanti kita akan masuk kepada bisa ke badan usaha. Badan usaha ini bisa BUMN, BUMD, BUMDes, atau badan usaha kelompok masyarakat dan seterusnya yang sifatnya punya ekosistem. Ekosistem ya, artinya di dalam satu kelompok itu ekosistem UMKM itu sudah terbangun. Itu yang kita harapkan kita bisa masuk ke situ, bisa memberikan akses pembiayaan. Mungkin tingkat suku bunga lending rate-nya bisa lebih rendah daripada melalui lembaga keuangan bukan bank yang sebelum-sebelumnya. Begitu. Siap, menarik Pak ini. Perluasan ya Pak? Iya betul. Pak, saya mau izin balik lagi ke dari ini Pak. Mungkin saya mau kasih gambaran juga ke sobat bisnis nih. Pak, gimana sih untuk mengakses pembiayaan sendiri dari PIP sendiri? Dan apa yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional? Maksudnya non-bank sekalipun seperti apa dan caranya seperti apa Pak? Dan apa keuntungannya seperti itu? Jadi begini. Kalau yang selama ini sudah berjalan, PIP ini kan masuk ke lembaga menyalurkan pembiayaan itu ke UMKM melalui intermediary sebetulnya. Yang tadi saya sampaikan ada BUMN, ada LKM atau koperasi. Ini memang kalau kita menggunakan intermediary, taruhlah bunga dari PIP itu rata-rata mungkin 2,5% misalnya atau 2%. Begitu masuk ke lembaga penyalur, tentu mereka kan ada cost operasional mereka, pendampingan, segala macam. Mungkin lending rate di masyarakat itu bisa 10%, bisa 8%, bisa 12%, kan begitu. Plus margin nih kali ini. Iya, plus margin mereka. Karena kan di kita ini kita wajibkan juga pendampingan buat UMKM. Baik. Karena kuncinya sebenarnya UMKM ini, semua orang butuh pembiayaan. Tetapi kalau dia tidak didampingi, apalagi usaha ultra mikro, itu dia akan mengalami kesulitan. Makanya kita wajibkan pendampingan sehingga cost mereka itu juga ada di situ. Sehingga lending rate tadi akan akan nambah dari PIP-nya mungkin 2,5%, mungkin di masyarakatnya mungkin bisa 10, 12 atau 13, 14%. Atau ada yang ngasih 9 juga, 8 dan seterusnya. Melihat fenomena ini, makanya kita tahun 2025 ke atas ini kan kita buka perluasan kanal nih. Kita bisa masuk ke BUMD, BUMN, badan usaha kan begitu. Yang sudah terbangun ekosistemnya. Nah, harapan kita apa? Kalau badan usaha ini ekosistemnya sudah terbangun, PIP itu tidak badan usaha ini kan tidak ngambil untung dari pembiayaan sebetulnya. Mereka mengambil untung dari produk yang dihasilkan dari usaha mikro atau UMKM yang dia dalam kelompoknya gitu. Contoh, misal peternak susu, dia punya perusahaan, dia membina petani susu, dia yang beli susunya. Kalau dia mau menambah sapinya, misalnya minjam ke bank mungkin karena itu hewan hidup ya masalah penjaminan dan segala macam mungkin terbatas. PIP bisa kerjasama dengan badan usaha ini. Kita biayai, mungkin bunganya dari kita 2% ke petaninya. Karena toh kelompok badan usaha ini kan bukan ngambil untung dari kredit, tetapi ngambil untung dari susu yang dihasilkan dari petani. Kira-kira seperti itu. Makanya harapan kita sebetulnya ke depan ini, mulai tahun 2025 ini, bagaimana sih semua kelompok itu membangun ekosistem, atau pemerintah daerah membangun ekosistem di lingkungan masyarakatnya. Sehingga pemerintah melalui PIP itu bisa memberikan akses pembiayaan dengan tingkat
lending rate yang lebih rendah kepada masyarakat. 2% ya? 2,5 ya Pak? Mohon maaf. Maksimal di kita di peraturan itu 4%, tapi rata-rata selama ini penyaluran kita tuh 2,5 atau 2,5%, Siap, Pak. 2,5%. Iya. Berarti bisa direct ya Pak? Ismail? Dia tidak direct, kan tetap tadi melalui intermediary ada apa? Ya, badan maksudnya, usaha. iya benar, ke BUMDes-nya. Iya, BUMDes Berarti misalnya, via BUMDes punya anggota nih, Mm. ternak apa misalnya, dia sebagai pembelinya nih, off-taker-nya. Nanti melalui BUMDes ya dibiayain mereka kan begitu. Siap. Misalnya petani, mungkin pupuknya ya, dia ngambil pupuk, nanti kita ngasih pembiayaan ke sini, tapi nanti hasil penjualan pertaniannya dipotong dengan pembelian pupuknya. Baik gitu. Pak. Nah syaratnya seperti apa Pak? Bagi BUMDes, jadi begini. BUMDes atau ekosistem? Ya, yang bekerja sama dengan kita itu sebetulnya baik yang metode yang sebelumnya melalui lembaga keuangan bukan bank ataupun sekarang yang melalui ekosistem badan usaha yang punya ekosistem. Sebenarnya persyaratannya sama saja, dia punya laporan keuangan, kemudian NPL-nya kalau dia simpan pinjam itu Baik, Pak. di bawah 5 kan begitu ya. Kemudian masalah kalau dia simpan pinjam, kalau lembaga-lembaga yang sudah simpan pinjam, dia punya piutang lancarnya sebagai Baik. penjaminannya berapa kan gitu. Atau kolateral ya biasalah sebagai untuk mengakses sebagai lembaga yang akan bermitra dengan PIP menyalurkan pembiayaan. Baik, Pak. Untuk badan usaha sama juga, sudah menjalankan usaha berapa lama, kemudian sudah punya ekosistem. Ini tadi kita lihat benar nggak dia sudah punya ekosistem, misalnya Betul. tadi yang peternak susu dia yang beli, dia jual kemana kan gitu. Atau mungkin tadi petani nanam sayur, dia sebagai badan usaha beli, dia masukin ke farms market atau apa kan, sudah punya ekosistem tadi. Nah ini nanti kita akan buktikan. Baik. Persyaratannya seperti itu. Jadi ada beberapa misalnya NPL, masalah kolateral, penjaminan dan seterusnya begitu. Siap, itu tadi beberapa syarat. Baik Pak Ismail. Pak, saya sedikit tarik ke belakang lagi. Bagaimana sih perkembangan untuk pembiayaan PIP sendiri Pak? Kalau dari 2017 sampai 2024, Bapak tadi udah mengatakan 12,5 juta ya Pak? Iya. Penerima debitur. Iya, yang sama Nah, akses. sementara soal geografis persebarannya Pak, terus juga rencana ke depan dengan tadi juga udah buka akses lebih banyak lembaga penyalur seperti itu, Iya. seperti apa Pak? Jadi begini, karena PIP ini adalah agen pemerintah yang tujuannya itu adalah membangun inklusi keuangan di bidang pembiayaan. Memang yang kerjasama kita itu kita beri persyaratan beberapa. Pertama, kita dengan lembaga penyalur tadi, misalnya dia sebelum dia kerjasama sama kita nih, kita lihat existing bunganya berapa sih dia berikan lending rate ke masyarakat. Kalau kami kasih uang dari PIP, bunga kita rendahkan, kita harap dia bisa menurunkan tingkat suku bunga. Oh, oke. Karena likuiditasnya lebih gede Ya, karena kan sumber kita dananya. kan sumber dananya kan cost of fund-nya mereka kan lebih rendah. Baik. Kita harapkan lending rate itu bisa diturunkan. Baik. Nah, itu salah satu. Yang kedua, ada juga kita bikin karena kita bukan hanya mendorong masalah perluasan jangkauan, dalam akad itu dengan beberapa lembaga kita tentukan misalnya dari total akad ini, nilai akad ini 60% harus disalurkan di luar Jawa. Oh, baik. Sekian persen di dalam di daerah lain ya. Jadi kita tentukan. Ini tujuan kita untuk membangun, jangan sampai nanti pembiayaan dari kita, tetapi misalnya konsentrasi di Jawa semua. Baik. Nah, tujuan kita kan untuk membangun akses sampai keluar keluar Jawa. Betul, ya. Pak. Nah, itu salah satu kita kasih misalnya sekitar 60% dari uang yang diakadkan sama kita disalurkan di luar Jawa. Karena konsekuensinya mereka kan akan ngeluh, Pak kami harus buka cabang. Oh kalau buka cabang kan dari bunga dari kita kan bisa kita negosiasi karena itu cost-nya dia kan lebih rendah. Kira-kira begitu. Yang ketiga kita dorong juga ekonomi syariah. Dari total akad ini sekian persen harus disalurkan syariah, sekian persen konsep konvensional. Atau 80% syariah, sekian persen konven ya. Karena mendorong ekonomi syariah. Yang keempat ada juga sekian persen perempuan, sekian persen laki-laki. Karena mendorong pembiayaan akses pembiayaan untuk pengusahaan gender. Jadi banyak ya di dalam akad kita itu, karena kita agen pemerintah yang mendorong berbagai program pemerintah juga. Pemerataan. Jadi dalam setiap akad itu mungkin ada tugas-tugas pemerintah juga yang kita titipkan dalam memberikan akses pembiayaan tadi. Sampai hari ini memang 96% debitur itu adalah perempuan. Baik. Yang mengakses ya, yang dari 12 juta lebih itu 96% perempuan. 56%-nya syariah. Oh. Iya. Terus jangkauan gimana? Ini jangkauannya sudah di 510 kabupaten kota seluruh Indonesia ya. Artinya sudah hampir 100% daerah itu, hanya beberapa lah di daerah timur mungkin yang Terjangkau. kesulitan mencari lembaga penyalurnya ya. Baik, Pak. Itu sudah menjangkau 510 kabupaten kota di Indonesia. Baik. Jadi artinya
sejak dia PIP berdiri itu ya sudah diakses ada 12,5 juta debitur sebetulnya. Begitu. Persyaratannya tadi untuk itu juga ya Pak, perluasan itu ya? Oh iya, betul. Betul. Jadi kalau PIP ini kan bukan jadi pemain pembiayaan sebetulnya, tapi mengisi celah-celah segmen yang masyarakat tadi kan tidak bisa mengakses kemana-mana. Misalnya, ini sebagai contoh, kalau PNM kan konsentrasinya perempuan. Kalau laki-laki gimana Pak? Kan begitu. Oh Bapak nggak bisa dong masuk PNM, berarti saya masuk mana? Oh Bapak maksudnya koperasi. Atau mungkin Pak saya pegadaian, tapi pegadaian kan ada batasan. Jangkauannya kan sekian kilometer dari kantor. Terus kalau orang tinggalnya tidak di kantor cabang, seperti apa? PIP hadir di situ. Atau koperasi, oh saya nggak anggota koperasi Pak. Saya laki-laki perempuan tapi nggak anggota koperasi, tidak dalam group lending, karena group lending juga dibatasi dengan urban, kan begitu, era urban ya. Sehingga segmen-segmen tadi itulah yang peran pemerintah sebetulnya hadir membangun inklusi keuangan khususnya bidang pembiayaan. Baik Pak. Begitu Mas Octavian. Kalau ini Pak, green financing mungkin udah ada arah-arahnya Pak? Ada. Jadi sebetulnya banyak. Sebetulnya PIP ini apa aja skema bisa dia lakukan. Misalnya kan kita mau mendorong masalah ekonomi hijau. Mungkin di suatu tempat itu kalau ada koperasi mungkin bunga bisa kita lebih rendahkan, tapi kalian membiayai mungkin usaha-usaha yang ramah lingkungan misalnya. Atau banyak tuh misal batik yang ekoprint yang ramah lingkungan dan segala macam ya. Tetapi memang saat ini agen pemerintah di bidang pembiayaan ini kan sudah ada beberapa. Ada yang khusus koperasi, ada yang khusus nelayan, ada yang khusus lingkungan hidup juga dari BPDLH. Kalau PIP ini sebetulnya apa saja, bisa nelayan, bisa koperasi, bisa usaha apapun ya yang sudah terbangun kelompoknya gitu. Siap. Begitu. Oke Pak Ismet. Pak, sejauh ini dan juga mungkin sampai 2025, kira-kira tantangannya PIP apa sih Pak? Untuk istilahnya kan mengisi celah tadi ya Pak, dan menjangkau lebih luas, atau mungkin juga dari sisi NPL mungkin Pak, atau apa seperti itu. Tantangannya apa saja? Memang namanya pembiayaan, semua orang butuh pembiayaan. Menyalurkan uang, semua orang butuh uang. Tetapi masalahnya kan tingkat kesehatannya untuk kemampuan yang kembalikan ada atau tidak. Kan itu perlu juga dijaga. Kenapa? Uang yang disalurkan PIP ini kan uang masyarakat, uang rakyat. Kalau saya salurkan, habis itu nggak kembali, itu kan masalah juga. Makanya perlu asesmen tadi. Saat ini NPL kita itu memang di dalam industri pembiayaan ini sekarang nggak naik ya, kita 0,7%. Biasanya kita di 0,4 atau 0,2 ya. Saat ini 0,7. Memang target batasan kita tuh maksimal itu kan 1,1 ya. Tetapi ini masih dalam terkelola dengan baik lah. Tetapi memang mengelola pembiayaan ini, PIP kan bukan jadi pemain utama, artinya sebenarnya mengisi celah-celah tadi ya. Tantangannya apa? Saat ini ini kita punya skema baru nih, yang selama ini kan kita memberikan pinjaman ini kan per debitur itu maksimal 20 juta. Baik, Pak. Yang UMI, ultramikro. Ultramikro. Kita buka produk baru namanya UMI Pro. Ini bisa sampai dengan 100 juta, tetapi dia di dalam suatu ekosistem. Kita buka plafon. Tantangannya ke depan apa? Ternyata ekosistem yang ada di masyarakat ini mungkin banyak yang belum punya aplikasinya. Masih dicatat secara mungkin manual. Ya. Itu tantangan buat kita di PIP. Bagaimana kita mempersiapkan lembaga-lembaga ini untuk apakah kita bikin aplikasi yang bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang sudah punya ekosistem. Yang kedua, kepedulian daripada stakeholders kita, pemerintah daerah, karena yang punya masyarakat kan mereka. Itu penting sekali. Kenapa? PIP kan di Jakarta memberikan pembiayaan. Yang dibiayai ini kan suatu kelompok masyarakat yang punya pimpinan daerah, ada bupati, gubernur, ya kan, atau kementerian sektoralnya ya, pengampunya. Ini kita harapkan nanti tantangan ke depan itu adalah bagaimana semua pihak ini aware untuk membangun kolaborasi bersama, membangun ekosistem ini bisa hidup gitu loh. Baik. Sehingga PIP masuk dari sisi pembiayaan, Kementerian Teknis itu masuk dari sisi dan dinasnya masuk daripada teknisnya, pembinaan selaku teknisnya, apakah pembina koperasi atau pembina UMKM dan seterusnya. PIP masuk dari sisi pembiayaannya. Inilah tantangan ke depan yang perlu disadari oleh semua pihak itu untuk membangun kolaborasi ya bersama-sama. Dalam mendukung tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah tadi. Yang ketiga itu ada juga dengan skema baru kita ini banyak tantangan juga di beberapa tempat itu kan, yang dulunya ada tengkulak mungkin yang mengakses di bidang perikanan misalnya ya, PIP masuk mereka mulai merasa terusik kan begitu. Wah ini pembiayaannya besar juga plafonnya kan begitu ya, artinya tapi itu tantangan di lapangan. Artinya memang itulah peran pemerintah meratakan lapangan main sebetulnya. Jadi tugas pemerintah itu meratakan lapangan main buat
masyarakat bisa mengakses pembiayaan. Begitu kira-kira. Baik. Menarik Pak, tadi soal boleh dijelasin nggak sih Pak? Tadi produknya apa aja? Tadi ada produk UMI kan, ultramikro. Kita sudah sering dengar. Jadi UMI ini, kalau UMI ultramikro ini maksimal 20 juta per debitur. Kalau UMI Pro itu 100 juta. Nah, tapi yang 20 juta ini sebetulnya rata-rata dari debitur kita yang 12 juta tadi, itu rata-rata pinjaman itu kalau kita rata-ratakan itu sekitar 5,6 juta per orang. Dan malahan banyak pinjamannya kecil-kecil, ada yang 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, 4 juta. Rata-rata 5,6, walaupun di atas 10 itu banyak juga, tetapi setelah dirata-ratakan 5,6. Baik. Tetapi ada sektor lain nih, ini yang saya bilang, yang dulunya kita masuk di ultramikro, kita buka skema produk UMI Pro, dia usaha kecil juga, bisa mikro juga, tetapi pendanaannya itu butuh lebih, tidak cukup 20 juta. Contoh petani-petani. Petani ini kan masalah juga. Kalau mereka tidak punya lahan, mereka penggarap, tapi sudah punya ekosistem. Karena kalau meminjam ke perbankan kan ditanya, Bapak punya tanahnya nggak? Enggak, Pak, saya ngarap lahannya PTP atau lahannya siapa. Mungkin dia kesulitan pembiayaan, makanya PIP masuk tuh ke dalam kelompoknya. Mungkin pembiayaannya seperti apa skemanya. Nah, ini yang kita bikin tadi, tailor-made tadi. Misalnya nanti setelah panen baru bayar, pada saat pupuknya diambil, ambil saja, nanti kita bayarkan pupuknya, kira-kira begitu. Setelah hasilnya dapat oleh kelompok usahanya, badan usahanya tadi diambil balik, dijualin, dapat untung dia kan. Kita nanti dipotong dengan beli pupuknya atau pakannya kalau dia di bidang peternakan. Kira-kira begitu. Siap, Pak. Wah, UMI Pro 100 juta ya Pak? 100. Ini harus disosialisasikan sih Pak. Iya, betul. Iya. Pak, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir Pak. Pak, ini kan pemerintah juga melalui Pak Purbayu cukup cukup signifikan upayanya Pak untuk mendorong daya beli ya Pak. 200 triliun kemarin ke bank pemerintah, dan juga berbagai stimulus lain Pak. Nah, ada nggak pesannya untuk Pak Ismet sendiri? Kira-kira PIP berperan di mana Pak untuk ini? Ya, yang jelas segini, PIP karena kita lembaga pemerintah, tugas kita ini kan untuk mendorong ya sektor usaha mikro kecil ya untuk bisa bertumbuh. Karena kan tulang punggung perekonomian itu didukung oleh kalau menurut data itu 65 juta ya UMKM yang ada itu. Tentu tugas kami ini adalah bagaimana sih program Asasita Presiden itu, misalnya di bidang ketahanan pangan, makanan gizi bergizi gratis ya, atau koperasi merah putih dan lain-lainnya, itu bisa kita support dari sisi pembiayaan dari pemerintah, dari kami PIP. Contoh kita masuk ke SPPG mendukung kelompok suppliernya SPPG. Misalkan sekarang kan karena kebutuhan pangan itu meningkat, kan dibutuhkan sayur segala macam, kan butuh pembiayaan nih suppliernya. Nah, itu PIP bisa masuk, karena ini kan sudah dalam satu ekosistem. Artinya petani yang nanam sayur, nanti yang belinya SPPG dibayar oleh pemerintah setiap pack makanan. Sehingga kalau kita masuk dalam pembiayaan dengan bunga yang lending rate yang lebih rendah, sehingga itu kan akan membantu ketahanan pangan juga, atau supplier daripada MBG. Termasuk juga pembangunan MBG di lingkungan pesantren ya, investasi kolektif lah. Kemudian ada juga mungkin pokoknya yang mendukung pencapaian tadi dan membangun pertumbuhan ekonomi yang dari akar rumput ini, yang di bawah ini, ya itu perannya PIP, kita mau dorong itu. Termasuk penurunan kemiskinan juga. Kita syaratkan tadi di akar kita misalnya dengan PNM, sekian persen kalau bisa orang-orang yang di desil sekian, yang masuk daftar DTKSS. Kan begitu, yang masuk dalam kemiskinan ekstrim itu kan datanya kita overlay. Mungkin bisa diintervensi kalau dia punya minat usaha, bisa dilakukan oleh penyalur kita untuk mendorong mereka berusaha. Karena nggak semua orang juga punya passion untuk membangun usaha ya. Dari sekian itu mungkin berapa sih yang bisa dilakukan oleh lembaga penyalur kita itu untuk memberdayakan dia di sisi ekonomi, bisa berkarya lah. Kira-kira begitu. Siapa Ismet? Gitu maksud tadi. Pak, terakhir Pak, kira-kira rencana ke depan dan juga target di 2026 dan apa yang berbeda Pak dari 8 tahun ya Pak berjalan seperti itu? Jadi begini, target kita 2026 memang target penyaluran kita tuh kita akan optimalkan. Pertama, keseluruhan ini kan data kita tuh banyak di bidang perdagangan umum dan jasa. Ke depan mau kita coba masuk di sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan. Karena di negara kita ini yang paling penting nih. Maka kita mendorong nanti debitur itu juga di bidang pertanian, peternakan ataupun perikanan. Mohon maaf Pak, perdagangan jasa berapa persen Pak? Paling besar itu. Kalau sekarang saat ini yang ada di kita itu mungkin 70% lebih tuh. Wow. Makanya kita mau dorong pertanian, karena ini memang paling rendah ya. Jadi kita mau dorong ke sektor pertanian, peternakan, perikanan. Yang kedua, kita akan coba
masuk ke dalam berbagai ekosistem. Yang tadi saya bilang, karena dulu terbatas kanalnya, sekarang kanalnya dibuka, bisa masuk ke dalam ekosistem. Kita akan coba, makanya tadi salah satu kan ada pertanian, ya biasanya itu kelompok-kelompok tani kan ada yang tertangan dimasuk dalam BUMDes atau LKM ya. Nah, kita akan coba dorong di situ untuk membangun ekosistem. Yang ketiga, kita akan coba mendorong pemerintah daerah juga membangun ekosistem UMKM yang ada di wilayahnya. Nanti insentifnya adalah kita masuk memberikan pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Karena ini tidak lepas dari peran dari semua pihak. Nggak bisa PIP membangun ekosistem itu kalau toh masyarakat itu ada di daerah yang punya pengampu kepentingan teknisnya. Kita kan sebetulnya masuk dari sisi intervensi. Kalau kami butuh modal, Pak, kira-kira kan begitu. Kolaborasi ya Pak? Iya, kolaborasi dengan berbagai kementerian. Karena banyak program kementerian ini kan ada terkait dengan UMKM. Begitu. Pertanian tadi Pak, berapa persen sekarang Pak? Apanya? Pertanian, perikanan, dan... Saya nggak hafal datanya, tapi masih kecil. ya, masih paling kecil lah. Yang paling banyak itu perdagangan. 70%. Perdagangan dan jasa. Karena kan mikro yang kecil-kecil ini kan jual cilok, nasi goreng, bakso. Betul. Yang kecil bukan bakso yang punya toko ya, tapi yang kecil-kecil itu. Debiturnya ya pinjamnya 2 juta, 3 juta. Siap. Pak, saya itu menggali tadi soal perluasan itu Pak. Tahun ini gimana efeknya Pak? Soal perluasan. Tahun ini kan karena regulasinya baru keluar di akhir Desember, ada PM Peraturan Menteri Keuangan ikutannya di pertengahan tahun, berapa per dirut kita sesuaikan, sehingga pipeline kita untuk yang UMI Pro ini baru sedikit ini. Baik. Target tahun ini 4.000 debitur sih, masih karena masih penyesuaian, karena kan baru selama ini kita masuknya di lembaga keuangan bukan bank, terus masuk ke ekosistem kan, menyesuaikan sistemnya, aplikasinya. Dan aplikasi ini tailor-made nih, setiap skema itu kan berbeda kan gitu. Ada yang bagi hasil, nanti kan IT kita menyesuaikan juga programnya kan. Baik. Ada yang maunya pupuknya dibayarin, pokoknya ngambil pupuk dia, misalnya nih ya, pupuk pakan, nanti PIP pas tagihannya masuk dipotong cicilannya. Tapi kan di awal mengasih modalnya kan gitu. Siap. Berarti efektif nanti 2026 ya Pak? 2026. Sekarang ini masih proses ibaratnya kayak piloting lah, mencari tema pola itu seperti apa kan. Siap Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak Ismet atas waktunya. Jangan bosan-bosan main ke Bisnis Indonesia Pak. Dan dihubungi wartawan Bisnis Indonesia. Makasih. Demikian Sobat Bisnis, pembicaraan kita bersama dengan Pak Ismet Saputra, Direktur Utama PIP. Semoga informasi dan pencerahan yang diberikan oleh beliau bisa berguna buat Sobat Bisnis semuanya. Dan sampai jumpa di episode broadcast selanjutnya.